Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwana Widya Sarwa dari kelas akuntansi angkatan 2019. Di sini saya akan mengerjakan beberapa indeks pada Atlas untuk memenuhi pengambilan nilai ujian akhir semester mata kuliah praktikum audit. Indeks yang akan saya kerjakan yaitu indeks A110, A1101, A1102, A1103, A120, A130, A140, A150, D100, C110, dan C530. Nah, yang pertama saya akan mengerjakan indeks A110. Nah, sebelumnya kita ke home. Nah, ini udah saya isi nama KAP-nya, nama akuntan publiknya, terus juga nama klien, alamat klien, nomor telepon klien, nomor induk pajak atau NPWP-nya, terus sektor jasa usaha klien. Nah, ini tuh ada di soal di ada di sini di soal ujian akhir semesternya di sheet yang informasi penugasan. Itu tinggal dipindahin aja. Selanjutnya kita ke konten. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan indeks A110. Nah, di sini indeks KKP 110 itu nama indeks analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, SA yang relevan itu ada SA 210 yaitu persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Terus SA 220 yaitu pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, dan SA 300 yaitu perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, lanjut. Nah, di sini analisis resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, ini tuh referensi dan hasil analisis yang ada di sini itu udah otomatis tergantung dari apa yang kita isi tadi di home yang nama klien. Terus di sini pilih kriterianya, kita pilih yang entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Nah, di situ sebenarnya ada pilihannya. Nah, kita pilih yang ini. Nah, setelah itu di sini ada integritas manajemen. Kita pilih yang indeks A1101. Nah, di sini sebelumnya udah saya isi, yaitu isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, yang pertama, apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usaha yang tersaji pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya? Itu kita pilih tidak. Itu ada pilihannya. Ya atau tidak. Kemudian, pada opini auditor sebelumnya juga tidak. Yang kedua, apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Itu tidak juga. Kemudian, apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Itu tidak. Yang keempat, apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali atau restate atas laporan keuangan? Tidak juga. Dan yang kelima, apakah opini auditor periode lalu jika ada menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian? Itu tidak juga. Nah, kalau udah dipilih semua, diisi ya atau tidaknya hasil analisis ini, itu status KKP-nya akan berubah menjadi komplit. Kemudian kita balik lagi. Ini ya, langsung isi. Kalau misalkan belum isi, ini hasil analisis itu belum ada. Ini kan udah ketahuan loh. Selanjutnya yaitu indeks A1102. Kita buka, yaitu integritas manajemen. Di sini yang pertama, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Hasil analisisnya tidak. Yang kedua, apakah terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien termasuk praktik bisnisnya? Tidak juga. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat informasi kurang baik yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien terhadap hal-hal tertentu seperti interpretasi yang agresif terhadap standar akuntansi dan lingkungan pengendalian internal? Itu jawabannya tidak juga. Yang keempat, apakah klien secara agresif berusaha menekan fee jasa profesional KAP serendah mungkin? Jawabannya tidak. Dan apakah terdapat indikasi terjadinya pembatasan lingkup pekerjaan yang tidak wajar? Tidak juga. Kemudian, eh, apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang dan terorisme sebagaimana yang dimaksud
PMK nomor 55, PMK garis miring PMA 01 garis miring 2017 yang telah diubah dengan PMA 155 garis miring PMK 01 tahun 2017. Kemudian nomor 7, apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa? Jawabannya tidak. Kemudian yang ke-8, apakah terdapat 2 auditor independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan pada periode yang sama? Itu tidak juga. Apakah terdapat alasan yang tidak wajar atas penunjukan dan penggantian KKP sebelumnya? Tidak juga. Kemudian kalau udah diisi semua, itu sama juga status KKP-nya akan berubah menjadi komplit. Balik lagi, kemudian yang A1103. Sini kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP yang untuk penunjukan tim perikatan. Nah, untuk daftar personil KAP-nya itu bisa lihat di soal di sini. Itu ada di sini. Nah, ini ada nama-namanya, jabatannya, pengalaman bidang audit, berapa tahun, batasan waktu, kompetensi, independensi yang terpilih jadi tim audit nantinya, terus inisial nantinya. Terus ini bisa di copy paste aja. Nah, terus ada analisis kompetensi personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Nah, di sini memadai semua. Ini bisa dilihat juga di soal. Nah, untuk kompetensi pada nama Gemilang itu perlu update SAK. Jadi di kolom yang pemahaman standar akuntansi keuangan itu dia karena tadi perlu update, jadi di sini di atlasnya kita pilihnya yang tidak memadai. Terus ini tahunnya juga ada di soal. Kemudian nah ini juga ada nih analisis ketersediaan waktu personil KAP terkait dengan rincian perikatan. Jadi ada batasan waktu yang tersedia terkait perjanjian kerja antara tim dengan KAP karena misalkan ada cuti, ada resign, ada PHK. Nah, dari soal itu ada yang cuti, yaitu si Gagas ini. Jadi kita pilihnya yang ya. Terus juga si Amora itu ada cuti belajar. Nah, ini izin belajar. Nah, jadi kita untuk izin belajar itu masuknya ke lainnya. Jadi kita pilihnya yang ya di sini. Kemudian di sini ada ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktunya. Ini dia. Nah, ini Gemilang ini tadi perlu update. Terus juga si Amora ada batasan waktu, Gagas juga ada batasan waktu. Terus kita lanjut ke independensinya. Nah, di sini kita bisa lihat independensi personal KAP-nya. Nih, kemudian di sini ada ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP. Nah, di sini tuh kita bisa milih nih siapa aja yang nantinya yang terpilih jadi tim audit. Di sini tuh di soal udah dikasih tahu yang jadi tim auditnya itu Wais Alkarni, terus ada Khalid, ada Atala, ada Wahyudi. Ya udah kita tinggal masukin sini. Terus inisialnya juga tadi udah ada di soal. Nah, untuk Wais Alkarni ini eh, kan Wais Alkarni sama Bintang itu kan sama-sama partner nih. Jadi kita pilih salah satu aja. Ya udah kita pilih yang Wais Alkarni. Terus kita jadiin partner. Terus untuk kali kita jadiin manajer ini tuh bisa dipilih partner, manajer, supervisor, ketua tim atau anggota tim. Satala kita jadiin ketua tim. Kemudian Wahyudi dijadikan sebagai anggota tim. Nah, kalau udah diisi semua tuh status KKP-nya akan berubah menjadi komplit. Nah, terus setelah itu, apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Kita pilih ya. Di sini ada pilihannya ya atau tidak. Nah, jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi risiko. Nah, itu ada dua. Yang pertama, tim audit yang dipilih adalah auditor yang punya pengalaman audit minimal 4 tahun dengan pernah mengaudit bidang yang sama. Dan yang kedua, tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin setiap minggunya. Sekarang kita lanjut ke indeks A120, yaitu alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Ini kita buka. Nah, di sini ada rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Ini ada di soal. Nah, ada di sini. Untuk mulai penugasannya itu 13 Desember 2018. Kita ubah dulu. Nah,
Nah, di sini 13 Desember 2018. Lanjut, akhirnya itu pada 15 Maret 2019. 15 Maret 2019. Nah, kalau udah, ini juga ada jumlah hari libur, terus ada jumlah mulai kerja, jam istirahat, jam pulang. Kita samain aja. Untuk mulai jam kerja itu jam 8, jam pulangnya itu 16.30. Terus jam istirahatnya 1 jam, kemudian ini jam jam pulangnya 16.30. Nah, di sini ketahuan. Nah, ini udah tadi situ otomatis. Kemudian untuk hari liburnya itu di soal itu 16, ada 16 hari. Kita ganti dulu. Jumlah hari libur lain itu tidak ada. Nah, kemudian di sini udah ada alokasi rencana kerja otomatisnya, ini udah otomatis keisi. Kemudian alokasi rencana kerja aktualnya itu kita bisa isi sendiri. Jadi ini bisa kurang atau bisa lebih dari total ini. Nah, misalkan kita mau tambah ini di sini. Terus ini misalkan 30. Sini misalkan 8. Nah, kalau misalkan ada yang mau diubah lagi itu bisa. Misalkan sama. Terus di sini juga bisa kita ganti. Nah, terus di sini itu ada analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan keberlanjutan. Ini udah keisi otomatis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Jadi tuh risikonya itu tinggi atau high. Jadi ini perlu dilakukan pemantauan. Jadi kita pilih yang iya. Kemudian ini juga udah keisi otomatis. Nah, kedapat kesimpulannya itu alokasi jam sudah memadai. Jadi status KKP-nya itu komplit. Sekarang kita lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu indeks A130. Nah, di sini yaitu surat perikatan SA yang relevan yaitu SA210 persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Nah, pastikan dalam surat perikatan setidaknya tersaji yang pertama ada penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati, kita pilih ya. Kemudian penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Terus penjelasan tujuan dari ruang lingkup audit, ya juga. Lanjut, ada persetujuan dan pengakuan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan sesuai kerangka laporan keuangan yang berlaku. Pilih ya. Terus, persetujuan dan pengakuan tanggung jawab manajemen atas pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari salah saji material. Ya juga. Lanjut, memberikan kepada auditor akses ke semua informasi yang relevan. Ya, memberikan kepada auditor informasi tambahan yang diperlukan. Memberikan kepada auditor akses ke semua personil. Selanjutnya, bentuk komunikasi yang diharapkan dalam penyampaian hasil audit. Ya. Kemudian, ekspektasi penyampaian representasi tertulis, ya juga. Penyediaan draft laporan keuangan tepat waktu. Pengacuan ke bentuk dan isi laporan akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbentuk dan isinya berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan. Ya juga. Kemudian klausul kerahasiaan kecuali diminta oleh hukum atau regulator atau asosiasi profesi. Lanjut, tidak menjanjikan opini wajar tanpa pengecualian. Dan perhatian khusus terhadap peraturan yang berlaku bagi klien. Nah, ini udah dapat kesimpulan surat perikatan memadai, kemudian status KKP-nya itu komplit. Kembali lagi ke sini.
Kita ke indeks selanjutnya yaitu A140, yaitu surat tugas. Di sini ada SA yang relevan yaitu SA220 pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, SA300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Terus di sini udah ada nama yang tadi kita pilih, susunan tim perikatan bersumber dari A120. Kemudian di sini pastikan dalam surat tugas setidaknya tersaji. Yang pertama, tujuan surat tugas sesuai nama klien. Ya. Kemudian penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan, kita pilih ya juga. Yang ketiga, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Keempat, nama tim perikatan sesuai dengan nama personel KAP yang dipilih. Terus yang kelima, yaitu periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana. Nah, di sini juga udah dapat simpulan bahwa surat tugas memadai. Nah, di sini status KKP-nya udah komplit. Indeks selanjutnya yaitu A150 pernyataan independensi. Ini kita buka. Nah, di sini pernyataan independensi ini juga udah ada susunan tim perikatan yang tadi kita udah pilih. Lanjut ke pastikan dalam form independensi setidaknya tersaji. Yang pertama, nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan. Kita pilih ya. Nama klien, nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas. Ya juga. Kemudian seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi. Yang keempat, form independensi itu tanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai. Ya juga. Nah, ini udah ada kesimpulan pernyataan independensi memadai, status KKP-nya juga sudah jadi komplit. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, kita ke indeks yang selanjutnya. Indeks yang selanjutnya yaitu D100, yaitu input laporan keuangan. Ini kita buka. Kita klik yang merah. Nah, di sini ada judul indeksnya. Kita pilih yang laporan keuangan akhir periode. Kemudian mata uangnya itu UDR, terus pembulatannya itu satuan. Nah, di sini ada akun-akun yang udah saya pindahin dari soal. Kemudian ada mapping grup akun. Ini tuh dipilih akunnya dia masuk ke mana, aset, liabilitas, ekuitas, aset bersih, pendapatan atau beban. Kemudian kelompok akunnya juga dikelompokin. Terus mapping header, terus ada default default akun itu ada debit kreditnya. Nah, ini tuh bisa dilihat di soal di ini sebelah sini. Nah, tinggal di copy paste aja. Kita isi ini. Nah, ini untuk grup akun, kelompok akun, header akun, terus default akunnya udah saya isi. Nah, lanjut kita ke input angka. Ini untuk tanggal 31 Desember 2018, itu kita lihat di soal. Nah, itu di copy aja. Tapi kita masukin ke sini. Nah, kemudian yang 2017 juga sama. Kita lihat dari soal aja. Nah, ini copy. Terus kita paste ke dalam. Nah, hmm. Nah, di sini tuh ada cek EBT dan cek neraca. Nah, itu tuh ini eh, cek kembali input data berarti artinya tidak ada yang tidak balance. Nah, cek neraca itu udah balance. Nah, terus udah gitu untuk input EBT klien itu ini adalah earning before tax diinput dengan nilai absolut. Ini tuh dari laba bersih sebelum pajak. Ini bisa dilihat di sini. Iya, kayak gini. Nah, ini tuh kita bisa copy aja. Masukin. Kayak itu udah ada tandanya gitu. Nggak bisa. Berarti harus di manual. Nah, 19, 353, 353, 707.
Nah, jadi balance. Nah, ini juga kita masukin 18, 478, 478, 707. Nah, jadi balance. Bisa lihat juga nih di sini, di yang di sini. Yang ini, sama yang edit yang ini. Balik lagi ke sini. Selanjutnya itu C110 penilaian materialitas akhir. Jadi di sini tuh udah terisi otomatis. Nah, tapi di sininya itu masih incomplete status KKP-nya. Jadi ini kita bisa isi aja apa? Bisa isi tidak signifikan atau tidak memadai. Kita tulis tidak signifikan. Udah komplit. Kita langsung balik ke sini. Selanjutnya, indeks yang terakhir yaitu C530 laporan auditor independen final. Ini kita buka aja. Setelah itu ada ini. Untuk ngisi ini tuh ada di soal. Mana soal? Itu di sini. Nah, di sini. Kemudian ini juga ada penekanan suatu hal jika ada hal lain, terus ada basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Nah, di sini kita masukin nih nomor LI-nya itu yaitu 48. Nah, tanggalnya itu tanggal tanggal 15 Maret 2019, 15/3/2019. Kemudian nomor izin AP-nya itu berapa? Nomor izin 0257, 0257. Pihak yang ditujunya itu pemegang saham dan direksi. Pemegang saham dan direksi. Kemudian audit tahun ke ini untuk audit tahun ke pertama ya. Terus nomor induknya itu ada di sini. Ini 21988. Dan lokasi opini terbit itu di Jakarta. Nah, ini udah ketahuan nih untuk eh, format opininya ini kita bisa buka. Nah, ini dia laporan auditor independennya. Kita bisa lihat opini itu di bawah. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Aset Masa Depan tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ini kita bisa baik. Jadi kalau misalkan opininya wajar tanpa pengecualian itu tidak perlu ditambahkan paragraf. Nah, kalau misalkan opininya itu wajar dengan pengecualian. Nah, itu bisa tambahin paragraf, misalkan penekanan suatu hal atau hal lain. Nah, ini tuh bisa dilihat di soal juga. Nah, ini penekanan suatu hal atau hal lainnya, ini bisa di copy paste aja. Tapi karena ini opini yang wajar tanpa pengecualian, jadi tidak perlu ditambahkan paragraf. Itu aja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.